Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, NIM 105401121120. Mata kuliah Seminar Proposal. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran VCT Value Klarifikasi Teknologi terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 5 SDN 22 Beloparan, Kabupaten Bantaeng. Main menu, latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjau pustaka, metode penelitian. Latar belakang. Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas 4 SDN 22 Beloparan terhadap beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru karena munculnya rasa bosan dengan model pembelajaran yang monoton, yaitu lebih dinikmati oleh guru dan siswa juga pandai. Sedangkan siswa yang kurang pandai cenderung bersikap pasif. Yang kedua, siswa tidak menyukai bahasa Indonesia karena menganggap pelajaran yang membosankan. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam hal berbicara, siswa cenderung tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, ada pula siswa berani mengungkapkan pendapatnya tetapi memaksakan kehendak menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kekerasan, bahkan terkadang menimbulkan perkelahian, tidak menghormati atau meremehkan pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa tidak bosan dengan pendapat dan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan model yang bervariasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah menjadi bagaimana pengaruh model FCT Value Klarifikasi Teknologi terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 4 SDN 22 Beloparan, Kabupaten Bantaeng. Manfaat peneliti. Yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan inovasi pembelajaran yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai sarana di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, dengan menggunakan model FCT Value Klarifikasi Teknologi dengan memperbaiki kemampuan berbicara siswa. Dan kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti ini memberikan masukan dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penggunaan model FCT dalam pembelajaran dan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, bagi guru, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran dan dapat menjadi pengembangan kooperasional sebagai seorang guru dalam mengkomunikasikan materi yang diajarkan. Yang ketiga, bagi siswa, melalui penelitian ini siswa dapat menjadi lebih mudah dan memahami materi dan semangat dalam pembelajaran, tidak merasa bosan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, dan dapat bermain sambil belajar melalui model FCT. 4. Bagi sekolah. Bagi siswa, hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai pengembangan proses pengajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sebagai pedoman untuk memaksimalkan kinerja sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar terwujudnya lulusan yang berkualitas dan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kajian teori kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama, kajian teori. 1. Penelitian yang relevan. Gunansyah 2013 dalam judul Penerapan Model Pembelajaran FCT untuk meningkatkan kesadaran nilai
Kesadaran nilai menunjukkan bahwa aktivitas guru siswa, kesadaran nilai menghargai dan merespon siswa selama pembelajaran berlangsung dan mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 siklus dan masing-masing proses ketuntasan. Julianti Ratna 2011 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran FCT untuk Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Siswa Kelas 3B pada mata pelajaran IPS di SDN Purwokerto 2 Kota Malang. Hasil peneliti dengan menerapkan model pembelajaran FCT menunjukkan bahwa peserta dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Penelitian siswa terfokus untuk mengikuti pembelajaran dan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Sudirman 2014 halaman 75. Kegiatan proses pembelajaran termotivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya motorik dari dalam diri siswa yang dapat menimbulkan perbuatan belajar yang menjamin terlaksananya dan dapat memberikan hasil positif pada kegiatan belajar. Slamstone 2010 halaman 2. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dan dapat diinteraksi dengan lingkungannya. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas awal ini, siswa dituntut untuk mampu belajar mengenai huruf abjad, membaca, mendengarkan, dan menulis. Sedangkan pembelajaran bahasa Indonesia kelas lanjut sudah harus mampu mulai mengarang dan menyimak atau mendengarkan apa yang guru jelaskan. Belajar bahasa Indonesia hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain, baik lisan maupun tulisan. Deputbix 2003. Kemampuan berbicara. Sebagaimana sudah diketahui, ada 4 kemampuan berbahasa. Keempatnya meliputi mendengar, berbicara, menulis, dan setidaknya demikianlah urutan-urutannya. Terkhusus dalam pembahasan ini adalah kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara menjadi kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal yang diperolehnya adalah untuk peniruan bunyi bahasa sebagaimana dijelaskan di atas. Itu sebabnya seorang yang dalam masa kecilnya atau yang terlahir dengan kecacatan dalam pendengaran akan menjadi orang yang tidak mampu berbicara. Model pembelajaran FCT. Pengertian model pembelajaran FCT yaitu model yang menanamkan nilai atau values yang menunjukkan pada pendekatan nilai dengan cara sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh kerjasama atau kemantapan nilai. Menurut Muslim dalam Stiatin 2014 halaman 42. Following klarifikasi teknologi memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Bahkan beberapa bentuk yaitu FCT dengan menganalisis suatu kasus yang terprofesional, suatu cerita yang dilematis, mengomentari clipping, membuat laporan, dan kemudian dianalisis bersama. FCT dengan menggunakan matrik. Jenis FCT ini menggunakan daftar baik guru.
Daftar tingkat urutan, daftar skala FCT dengan prioritas dan gejala kontinu, daftar penilaian diri sendiri, daftar membaca perkiraan orang lain tentang diri kita, dan perisal FCT dengan menggunakan kartu keyakinan. Kartu kesederhanaan ini diberikan pokok masalah, dasar pemikiran positif, negatif, dan pemecahan pendapat siswa yang kemudian diolah dengan analisa yang mengakibatkan sikap siswa terhadap masalah tersebut. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran FCT. Langkah-langkah penggunaan model pembelajaran FCT sebenarnya tergantung pada teknik yang diambil, akan tetapi secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut. Penentuan stimulus harus bersifat dilematis dan membuat konflik nilai atau moral. Yang kedua, menyajikan stimulus. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, mengidentifikasi fakta yang dimuat dalam stimulus. Yang kelima, menentukan kesamaan pengertian. Yang keenam, menentukan masalah utama yang akan dipecah. Yang ketujuh, menentukan pilihan atau posisi. Yang kedelapan, murid diberi kesempatan untuk menanggapi pilihan atau posisi perorangan, pilihan posisi kelompok, mengklarifikasi pilihan atau posisi tersebut, menguji kealasan, meminta argumen siswa atau kelompok atau kelas, pemantauan argumen melalui pertentangan argumen demi argumen, penerapan kejadian secara analogis. Kerangka pikir pembelajaran bahasa Indonesia berbicara atau protes, model FCT, protes, analisis, hasil. Hipotesis penelitian berdasarkan dari uraian kajian teori dengan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh penerapan model FCT terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 4 SDN di Dua Belah Parang. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pro-eksperimen atau pre-eksperimen, yaitu rancangan penelitian eksperimen yang hanya menggunakan kelompok eksperimen saja tanpa kelompok kontrol. Sampel subjek dipilih seadanya tanpa menggunakan rekomendasi. Rancangan yang digunakan adalah on-group pretest design. Dengan model perancangan ini, hasil pelakuan dapat dilakukan dan diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Dinamika pembelajaran diukur sebagai dan sesudah pemberian perlakuan. Desain penelitian eksperimen semu, populasi, dan sampel penelitian. Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian dalam ruangan dan bentuk tertentu. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis dan ciri-cirinya akan diduga. Menurut Sugiono 2017 halaman 117, populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sigarimun dan Rosmini 2016 halaman 28, populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran. Sampel Sugiono 2017 halaman 118 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu
apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Desain peneliti. Dalam peneliti ini, variabel bebas yaitu model FCT yang disimbolkan oleh X dan variabel terkait yang meningkatkan kemampuan berbicara yang disimbolkan oleh Y. Yayasan Sakharina 2017 halaman 20. Peneliti ini menggunakan peneliti desain eksperimen dengan jenis pre-eksperimen dan menggunakan tipe jenis penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah eksperimen atau pre-eksperimen design, yaitu rancangan peneliti yang hanya menggunakan kelompok eksperimen saja tanpa menggunakan kelompok kontrol atau perbandingan sampel subjek. Variabel peneliti. Variabel peneliti pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Instrumen penelitian. Melakukan sebuah penelitian hendaknya menggunakan alat ukur yang baik. Alat ukur yang digunakan dalam peneliti dinamakan sebagai instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan pada teori-teori yang mendasari variabel penelitian. Instrumen peneliti dapat diartikan sebagai alat bantuan yang dapat mewujudkan dalam berbeda, misalnya angket, pedoman wawancara, lembar pengamatan, tes, dan sebagainya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yang berjudul antara lain tes hasil kemampuan berbicara berupa uraian soal-soal bahasa dan oleh objek penelitian. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tes awal. Tes awal dilakukan sebagai treatment. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan pantun, intonasi, kelancaran pemahaman, isi kebenaran pantun. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Tes awal dilakukan sebelum instrumen tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif terkenal dengan menggunakan bahasa pengajaran sesuai dengan tujuan pengajaran. Oleh karena itu, teknik tes dipilih untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa. Protes. Tes akhir dilakukan sebelum treatment. Protes hasil ini berisi intim yang akan diamati pada saat terjadi proses pembelajaran. Protes dilakukan untuk mengetahui kemampuan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh siswa. Teknik analisis data. Untuk menganalisis data diperoleh dari hasil penelitian akan digunakan untuk menganalisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Data yang terkumpul berupa nilai protes dan nilai proteks kemudian dibandingkan keduanya. Nilai tersebut dapat mengajukan pertanyaan apa perbedaan antara nilai yang didapatkan antara nilai protes dengan nilai prestes dan nilai protes. Pengujian dari perbedaan nilai hanya dilakukan terdapat rata-rata nilai saja, terdapat kedua nilai saja, dan untuk keperluan itu digunakan teknik yang disebut dengan uji tes.
Dengan demikian, langkah-langkah analisis dan eksperimen dengan model eksperimen dengan on-group pretest design adalah sebagai berikut. Analisis data statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan memperoleh gambar tentang prestasi belajar siswa dengan mata pembelajaran bahasa Indonesia sebelum dan sesudah perlakuan berupa penerapan FGT. 2. Analisis data untuk keperluan penguji hipotesis. Peneliti mengenai perbedaan prestasi keterampilan berbicara dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia antara sebelum dan sesudah penerapan model FGT. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilillah, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.